Oke, selamat siang, selamat bertemu. Kita akan di sini akan pada saat pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang software yang akan digunakan dalam simulasi untuk praktikum elektronika secara online. Oke, simulasi yang akan program simulasi yang akan digunakan itu ada dua, yaitu Simulate dan Hook ya, dalam program software. Apa itu Hook dan Simulate? Kita coba buka satu-satu. Oke, ini kita coba Simulate. Oke, untuk Simulate itu model tampilan layarnya seperti ini ya. Itu untuk Simulate seperti ini. Ini penjelasannya ada komponen, ada RAM tabel, properties, dan file explorer. Oke, yang digunakan itu ada komponennya nanti ada beberapa macam, yang itu untuk meter itu untuk pengukuran, itu untuk probe seperti ini, ada probe, sudah tinggal menariknya ke sini untuk mengambilnya probe ya. Nah ya, nanti juga kalau klik kanan kita bisa membuat plotter channel seperti ini ya, ada plotter channel. Jadi itu untuk penggambaran, misalnya itu untuk adalah clock. Jadi di plotter channel ini kita bisa melihat tegangan ya, melihat tegangan dan melihat grafik tegangan dalam bentuk clock atau pulsa kotak. Ya, tapi kalau untuk yang pulsa sinyal yang lain seperti sinusoidal dan yang lain-lain itu tidak bisa digunakan di sini, itu harus menggunakan osiloskop. Oke. Nah, seperti itu. Plotter channel saya remove dulu. Seperti itu. Oke. Nah, itu untuk probe. Yang kedua ada voltmeter, volti di sini tulisan volti. Ya, voltmeter itu untuk mengukur tegangan. Gitu untuk yang merah ke arah positifnya, kalau yang hitam ke arah ground. Itu rangkaiannya. Untuk rangkaiannya pasti sudah tahu kalau voltmeter itu pasti paralel dengan load atau resistor atau load yang lain yang dipakai ya, dihubungkan secara paralel. Oke, untuk yang kedua 3 ampere. Nanti ampere juga sama, dia digunakan untuk mengukur arus dan dia akan bergerak sesuai dengan arah dan sesuai dengan nilai yang ada ya. Jadi kita tidak bisa menentukan nilainya ini ampere atau miliampere, karena secara real nanti kalau sudah jalan dia akan menunjukkan secara otomatis nilai yang lewat pada rangkaian. Kayak di sini yang sama untuk merah dihubungkan ke salah satu, misalnya ke load, yang satu yang lagi dihubungkan ke arah yang lain atau ke ground ya. Di sini. Oke, selanjutnya frekuensi meter ya, ini untuk mengukur frekuensi ya, tinggal dihubungkan aja ke rangkaian seperti itu. Terus nanti di sini osiloskop untuk melihat osiloskop ya, ada osiloskop yang di sini ya. Atau out itu adalah fungsinya dia mengukurnya secara otomatis ya, jadi tidak perlu kita mengukur atau mengatur scale yang lainnya, dia otomatis akan menampilkan sinyal yang tertangkap oleh osiloskop. Oke, untuk yang positif dihubungkan ke rangkaian ke bawah ke titik ukur, dan untuk yang negatif ke ground itu. Oke, selanjutnya adalah source-nya nanti ada fixed volt ya, fixed volt. Nah, fixed volt ya, di sini adalah tegangan yang tetap dalam bentuk dalam tegangan DC, sudah bisa diubah, yaitu dengan mengubahnya seperti ini. Ini ada voltage-nya, sudah bisa ubah-ubah ya, misalnya sudah bisa jadi 10, bisa menjadi 5, terserah. Nanti berarti ini tegangannya ada 10 volt yang masuk. Terus nanti unitnya ada true, unitnya ada volt ya. Ini adalah true. True adalah kalau kita pakai full voltnya ditampilkan. Kalau kita tidak mau ditampilkan ininya, kita tulisan false, berarti di sini tidak ada tampil nilai 10 voltnya seperti itu.
Selain itu juga ini kita bisa gunakan juga satuan milivolt dengan mengubahnya menjadi misalnya 0,5, 0,2. Nah, nanti kalau kita tampilkan di sini voltnya berapa, kita tuliskan true. Nah, di sini akan terus 200 milivolt. Ya, jadi secara otomatis dia akan mengubah nilai tergantung inputan yang kita gunakan. Selanjutnya di sini ada clock. Kalau clock kita masukkan di sini, ini clock adalah suatu ya rangkaian clock seperti ini sumber clock ya, seperti yang kita gunakan itu ada E55, itu bisa menghasilkan sinyal clock. Kalau kita klik kanan propertiesnya, nah ini ada frekuensinya, dengan ada frekuensinya sama frekuensinya 1000, terus nanti ada voltnya 5, dan ini unitnya true, volt unitnya volt. Sudah juga bisa diubah kayak tadi, bisa jadi 0,5 untuk 500 mV atau 0,2 untuk 200 mV dan sebagainya. Dan ini untuk show voltnya, ini untuk menunjukkan di sini keluar atau tidak nilainya. Kalau di false berarti dia tidak terlihat. Frekuensinya bisa diubah tergantung frekuensi yang akan digunakan, misalnya 1 Hz, 10 Hz dan sebagainya. Ini nanti bisa nilainya bisa diubah tergantung keinginan kita ya. Itu sudah ya. Kalau untuk yang nyala atau tidaknya cuma tinggal diklik aja seperti ini, nanti akan berfungsi dia. Oke, selanjutnya komponen. Nah, setelah itu ada web generator. Kalau web generator di sini kita gunakan untuk sumber sinyal AC. Nah, sumber AC-nya bisa pakai. Nah, di sini sumber sinyal AC-nya ini sama seperti yang barusan. Ini voltage-nya berapa? Ya, ini untuk yang peak tegangannya. Ini satuannya bisa diubah juga nanti sudah kayak barusan kayak tadi. Dan ini untuk true-nya, so voltnya di sini tampil atau tidak bisa diubah. Di sini ada true atau false ya. Terus ini frekuensinya bisa diubah juga ya. Terus di sini duty square-nya, artinya ya duty square. Terus nanti pelajari nanti apa itu duty square. Terus nanti quality-nya, kualitas sinyalnya. Terus ini adalah signal pilihannya ya, tipe sinyalnya, ada yang bentuk sinus, saw gitu terjadi. Terus ini triangle ya, triangle segitiga, dan ini square atau bentuk segi empat, segi kotak ya. Nanti itu pilihannya bisa dipilih seperti ini untuk yang generator. Selanjutnya kita fault source ya, fault source di sini ya gitu. Ini sebagai sumber tegangan selain dari peak fault, clock, wave generator, peak fault voltage source juga bisa digunakan untuk sumber tegangan. Oke, kalau di sini ini sistemnya analog, jadi kita bisa mengubah. Kalau kita misalnya di sini kita ubah voltage-nya 5 volt, ininya soft voltnya true, ininya kita nyalakan, misalnya kita simulasikan, kita nyalakan. Nah, jadi awalnya 0, kalau kita ubah-ubah bisa sampai menunjukkan nilai yang sesuai ya, bukan hanya 5, misalnya 2,87 dan sebagainya, sampai maksimum ke 5 volt seperti itu. Oke, yang untuk yang volt atas seperti ini. Terus nanti komponennya ada yang current source ya, sama seperti barusan. Current source itu ada, kalau ini sumber source-nya bisa diubah, misalnya mau 1 ampere atau berapa ampere tergantung nilainya. So ampere-nya true itu untuk menunjukkan di sininya. Kalau tidak ingin ditunjukkan bisa dengan false. Oke, kalau kita nyalakan di sininya kita klik. Nah, nanti bisa kita ubah ya nilai-nilai sumber arusnya. Oke, seperti itu untuk yang current source. Real sebenarnya sama aja dengan ini, ada ground ya, ground juga situ ya. Ground ini untuk yang kalau kita rangkaian pasti perlu ada ground, jadi penempatan ground bisa kita ambil dari sini atau 0 volt. Nah, rail sama aja dengan
fixed volt ya, cuman di rel jarang digunakan. Kita digunakan biasanya antara fixed volt, clock, wave generator, atau voltage source atau current source, dan ground. Oke, selanjutnya ke switch. Switch itu push, ada switch button di sini, switch button ya. Kalau nyalakan, nah kita nyalakan di sini. Nah itu nyala, kita lepas, dia kembali lagi. Itu untuk push button seperti itu. Kita klik, dia nyambung. Kita lepas, dia tidak nyambung. Seperti itu push button. Terus yang kedua ada switch L. Switch itu untuk kalau kita nyalakan, kita klik, nyambung. Kita pas juga tetap nyambung. Kalau untuk kita klik lagi, dia lepas, dia tidak nyambung. Seperti itu perbedaan untuk yang dengan push button ya. Untuk ada diff switch ya, diff switch biasanya kita pakai untuk yang macam-macam ya. Diff switch itu nanti kita bisa lihat. Nah, kita bisa lihat di sini ya, on off ya, kita on, ini off, on off, seperti itu. Kita bisa membuat jalur ya dengan switch diff ini. Oke, selanjutnya relay seperti ini. Nah, relay ini adalah coil, ini untuk inputan, dan ini outputnya ya, seperti itu ya, coil untuk relay. Oke, selanjutnya keypad jarang digunakan ya. Keypad yang digunakan karena kita tidak dalam praktikum untuk yang berhubungan dengan keypad ya. Yang kita pakai nanti ada potentiometer, juga sering ada yang dipakai di potensio ya. Nah, kalau potensio hubungannya antara jalur yang ini ya dengan jalur yang kiri atau kanan, biasa potensio seperti itu untuk sambungannya. Oke, untuk yang nilainya sudah bisa ubah seperti ini. Ini maksimumnya relative properties ya, maksimumnya dia 1 kilo. Kalau kita ubah menjadi 10 kilo ya, seperti itu. Ini berubah jadi 10 kilo. Nah, ini bisa diubah-ubah posisinya. Nah, propertiesnya pada saat di sini berapa nilainya sudah bisa lihat di properties. Nah, di sini pada saat knob di sini berarti nilainya 7530 ohm. Kalau saya ubah lagi propertiesnya, lihat di propertiesnya berapa, sudah lihat di propertiesnya ini. Nah, sudah berubah menjadi 2320. Jadi pada saat knob di sini nilai daripada potensialnya adalah 2320 ohm ya, seperti itu untuk yang potensial. Jadi ubah-ubah pengubahan nilainya juga sudah bisa lihat di properties. Oke, nanti setelah itu resistor ya seperti yang umum sering banyak digunakan. Dan resistor nanti propertiesnya sudah bisa ubah. Di sini bisa ubah menjadi misalnya 1000 ohm. 1000 ohm berarti dirubah menjadi otomatis menjadi 1 kilo ohm, atau kalau kita ubah menjadi 10 misalnya 1000 lagi akan dia ubah menjadi 1 mega ohm ya. Nah, untuk shower resistornya sudah ubah menjadi true atau false juga sama. Ini untuk menghilangkan nilai yang di sini atau yang bukan angka di sini ya, bukan angka nilainya, name-nya di sini ya. Untuk yang ohmnya sudah bisa diubah seperti itu. Dan untuk yang komponen selanjutnya adalah kapasitor ya. Kapasitor sama nilai sering dipakai ya. Kapasitor di sini ada, sudah bisa pakai sudah 10L 10 mikro. Kalau kita pakai misalnya 0,5, dia akan berubah menjadi 500 nano. Artinya kalau kita pakai 0,5 mikrofarad berarti intinya ada 500 nanofarad. Itu udah pengubahan untuk komponen daripada di sungai untuk yang pasif ya, pasif komponen pasifnya. Lalu elektrolit kapasitor di sini sama
sudah bisa diubah nilainya dengan menggunakan properties ya. Properties seperti ini. Di sini sudah bisa ubah, socketnya juga bisa diubah, udah default menjadi true ya. Selanjutnya induktor juga sama, itu ya, induktor juga sama seperti ini. Yang diubah secara ubah nilainya kalau mau, jadi misalnya di sini 1 Henry bisa menjadi misalnya jadi 0,05, hasilnya jadi 50 mH seperti itu ya. Itu bisa mengubah nilainya dengan menggunakan properties. Dan selanjutnya ke diode. Ini diodanya, dioda ini ada voltage regulator, tapi di sini tidak digunakan. Yang sering kita gunakan nanti ini adalah op amp ya, op amp, maaf, MOSFET. Untuk praktikum selanjutnya biasanya nanti untuk penggunaannya adalah op amp sini ya, op amp. Nah di sini kalau kita lihat properties op amp-nya, nah di sini ada gain-nya 1000, nah power pin-nya true. Nah, ini kalau power pin kita true, berarti di sini ada seperti kalau LM741 di sini ada power yang positif, ini power yang negatif, atau di sini yang atas itu untuk positif ya, yang bawah untuk negatif. Seperti itu. Ini untuk yang ini adalah kutub positif, yang ini adalah kutub negatif. Itu untuk yang ini ya, untuk yang apa ya. Oke, selanjutnya outputnya bisa pakai nanti ada LED anoda, katoda ya. Jadi akan blink kalau dia nyala, kalau dikasih tegangan. Yang ini ke ground, yang ini ke positif ya, ke outputan ya. Terus nanti yang dipakai yang LED nanti sering kita pakai juga 7 segmen ya. Ini 7 segmen, ini ada A, B, C, D, F nya, A, B, C, D, E, F, G nya, dan ini adalah untuk yang ground atau positifnya ya. Di sini tergantung apa dia ini common anode atau common katoda. Oke, di situ. Selain itu nanti kita gunakan juga gate nantinya. Nah, gate itu nanti ada beberapa hal. Ini ada buffer, ini ada AND gate, ada OR gate, dan XOR gate. Kalau buffer, nah bisa ini buffer. Kalau kita lihat properties, nih propertiesnya. Nah ini ada inverted artinya kalau kita true kan, ya, awalnya dia inverter dia buffer biasa, tapi kalau kita pakai inverter dia menjadi not. Artinya kalau di sini 0 atau di sini 1, di sini keluaran menjadi 0. Seperti kalau tadi buffer cuma ini 1, ini keluar juga 1. Seperti itu untuk digitalnya. Selain itu nanti ada komponen selain, ada AND gate, kita masukkan di sini AND gate, di sini ada AND, di sini ada keluaran. Dan logika truth table AND-nya sudah bisa cari di internet atau di dalam kuliah. Oke, ini nanti kita bisa lihat AND gate-nya seperti itu ya. Nah ini di sini ada nomor input, di sini ada jumlah inputan. Kalau ini minimum adalah 2, jadi kalau saudara bisa merubahnya atau menambahnya misal menjadi 3 atau 4 tergantung keinginannya, tergantung nanti rangkaian. Oke, nanti kalau di sini numbernya inputnya jadi 3, berarti nanti ada 3 masukan dan 1 keluaran untuk AND gate-nya. Seperti itu. Dan selain ini kalau kita pakai di inverted ya, invertednya diinvertedkan, inverted true, maka dia akan berubah menjadi NAND ya, not AND ya. Seperti itu. Oke, lanjut yang komponen. Selain itu nanti ada OR gate sama seperti yang barusan, seperti AND. Lihat propertiesnya, nanti ada nomor inputnya sudah bisa ubah, misalnya dari 2 atau 3 tergantung nantinya. Terus nanti inverted atau non invertednya sudah juga ubah, misalnya ada true, nanti kalau true bisa dia menjadi NOR ya, NOR atau not OR seperti itu. Ini nanti
truth table-nya juga berubah dengan or atau berkebalikan. Oke, seperti itu. Nanti kita lanjut ke XOR. XOR juga sama, get-nya seperti ini. Kita create properties-nya. Nah, di sini juga sama. Nah, imported-nya true atau false. Nah, seperti itu ya. Bisa diubah. Cuma di sini nggak bisa number of input ya. Kita lihat di sini tidak mempunyai inputannya, tidak bisa banyak, tetap 2 kalau untuk yang XOR. Oke, untuk yang selanjutnya adalah arithmetic. Ini ada function, ini ada counter, ya, ada full adder dan shift register. Oke, untuk yang full adder nanti sering dipakai juga untuk yang praktikum yang digital. Ini ada full adder, ini ada carry output, ini ada keluaran, ini carry input. Ini untuk full adder, dan ini adalah untuk saklar A dan B nya. Nanti sudah lihat di dalam praktikum modul yang digital. Oke, untuk yang lanjutan ada memori ya. Ini memori, nanti ada flip-flop data, flip-flop CK. Sama juga nanti sudah pakai di sini, nanti di dalam praktikum ya. Biasanya untuk modul digital nanti ada reset, ini ada resetnya, ada Q keluaran, Q outnya, dan nanti ada ini ada J dan K, inputan J dan K. Ini untuk biasanya untuk yang berhubungan dengan flip-flop CK, berhubungan dengan modul flip-flop. Oke. Selanjutnya ini ada converter kita tidak pakai ya. Ini ada BCD to segment, sebenarnya udah ada ya. Ya, nanti saya pakai di sini BCD to segment ya. Tapi sebenarnya di sini konverternya kita tidak pakai yang BCD to segment yang ini, kita pakai nanti dengan IC-nya. Dan ini setelah kita pakai logic ya, logiknya seperti yang saya lihat, sudah lihat ada logiknya. Nah, nanti kita lihat di yang IC, kelompok IC. Nah, di sini ada kelompok IC yang saudara bisa lihat ya. Saya pakai di sini ada ke IC kelompok IC 7400 atau 7499, mulai dari 74 ya 7 atas. Saya lihat lebih panjangkan. Nah, di sini ada yang 7400, 7402, 7408 sampai ke 7496. Ya, saudara bisa pakai, misalnya kita ambil yang 7402, kita drag ke sini. Nah, ini dalam bentuk rangkaian ya, dalam bentuk IC. Nanti saudara bisa gunakan. Kalau untuk yang simulasi, saudara harus pakai dalam logic symbol ya. Nanti logic simbolnya sudah terukan, nanti akan keluar seperti ini. Ini adalah bentuk logic simbol dari komponen IC 7408 ya, yang 02 yang barusan gitu. Yang lain juga sama, sudah tinggal drag ke sini. Misal yang 7408 32, nanti sudah propertiesnya, logic simbolnya sudah terukan ya, sehingga akan timbul yang logic simbolnya. Selain itu nanti selain itu ada kelompok IC yang lain ya, yang bisa digunakan. Oke, selain itu nanti kita bisa pakai juga IC CD, yang seringnya dipakainya adalah CD 40. Nah, IC 45, ICD 4511 ya. Nah, ini propertiesnya saudara terukan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini biasanya digunakan untuk nanti dalam praktikum simulasi untuk pemecah sandi dan pencacah ya. Itu oke, itu udah beberapa hal untuk yang komponen dan bagaimana cara penjelasan daripada untuk yang program Simulate ya. Program Simulate seperti ini ya. Oke, untuk Simulate-nya. Nah, kita lihat about Simulate ya. Oke. Simulate ini dia bersifat
open source, jadi kita bisa gunakan kapan saja tanpa harus menggunakan aktivasi atau kita membelinya. Ini bebas karena dia sifatnya GNU. Kita ambil bisa dari projectnya di sini, websitenya Simulate Blogspot seperti ini, ya, seperti ini, ya. Di sourceforge net projectnya Simulate-nya sudah bisa ambil ya di situ untuk programnya. Oke, selanjutnya saya akan coba ke simulasi yang lain. Oke, yang kedua adalah nanti simulasi yang digunakan adalah Cook apa, kita buka ya. Oke, ini adalah program Cooknya ya. Kalau kita lihat tadi secara real bahwa untuk yang Simulate itu akan sangat lebih familiar kalau kita menggunakannya untuk GUI ya, atau lebih familiar kalau kita lebih gampang dan lebih mudah untuk menggunakannya. Sedangkan untuk yang Cook di sini lebih cenderung kita harus lebih teliti karena dia lebih bersifat di sini lebih banyak ke analog untuk yang ya. Lalu bagaimana kalau Cook sendiri? Cook itu apa? Cook bagaimana? Kita lihat dari Cooknya. Cook itu singkatan dari Quiet Universal Circuit Simulator ya. Dia di sini kita sebut di sini ada free software. The software di sini ada di free software dan lisensinya dari bersifat GNU GPL General Public License ya. Jadi di sini merupakan free software yang kita gunakan bisa tanpa ada aktivasi atau sebagainya. Oke, seperti ini. Nah, kalau kita mau bikin nanti ada new project, ya klik new misalnya. Untuk membuat project nanti klikkan nama saudara projectnya apa, nanti create. Oke, untuk yang new project. Nah, di sini nanti ada beberapa hal. Sudah ada konten. Nah, konten tidak terlalu banyak dilihat. Nanti setelah nanti ada project, misalnya kita klik saya udah buatkan project. Nah, di dalam project itu nanti ada schematic segala macam ya yang kita buat. Selanjutnya untuk praktikum selanjutnya ya. Ini ada project, ada schematic, terus nanti ada komponen. Nah, komponen yang di sini ada komponennya. Dalam komponen itu nanti ada resistor, kapasitor, induktor, ground, substrate dan sebagainya. Oke, yang sering banyak digunakan nanti kita tetap resistor, kapasitor, ground, induktor jarang. Oke, selanjutnya nanti ada power source-nya, ada DC voltage. Nah, DC voltage kita masukkan ke sini, misal untuk kliknya. Nah, ini kalau kita di sini udah nggak bisa diklik apa-apa, bisa tinggal pilih tanda panah di sini, select, terus nanti klik lagi, nanti kita akan bisa melihat propertiesnya. Nah, ini bisa voltage bisa diubah, misalnya dari 1 volt menjadi 5 volt seperti ini. Apply dan OK saja, nanti seperti itu ya. Ini untuk yang DC voltage. Kalian juga bisa gunakan ketika drag ke sini, misalnya di klik simpan di sini, lalu simpan di sini ya. Kalau sudah bisa menggunakan escape untuk selesai. Terus nanti ada save voltage, pindahkan juga ke sini untuk kita memilih save voltage. Terus kalau sudah escape, nah nanti kliknya bisa diubah. Nah, untuk yang save voltage misalnya, nah di sini save voltage misalnya salah ya, oke. Misalnya yang save voltage ya. Ini yang U-nya, fix-nya bisa kita ganti misalnya 1 volt menjadi 32 volt. Terus nanti frekuensinya 1 giga sudah bisa juga kita ganti. Awalnya itu 1 giga menjadi misalnya 1 kHz dan segala macam ya. Sudah tinggal apply dan oke saja. Seperti itu ya. Ini yang harusnya juga bisa diubah, ini harus DC ya. Harusnya bisa diubah misalnya maksimum berapa ampere misalnya.
Nah, nanti setelah itu setelah itu nanti ada source, nanti ada probe itu nanti untuk current, ini current ya, kita bisa mengukur untuk current, tapi currentnya nanti dalam bentuk setelah simulasi ya. Saya lagi current, selain current nanti ada voltage probe ya untuk mengukur tegangannya ya, untuk voltage probe ya. Selain probe nanti ada transmission line. Kita tidak menggunakan transmission line dalam hal ini, kita langsung non-linear. Non-linear juga sebenarnya kita tidak gunakan. Nanti kita tidak gunakan yang non-linear ini. Nanti yang digunakan adalah biasanya nanti ini juga tidak digunakan. Nah, ini tidak. Biasanya nanti yang digunakan tetap lambda dokumen yang tadi resistor kapasitor dan simulation serta diagram. Oke, misalnya untuk DC simulation kita pakai DC ini untuk simulasinya, ini simulasi DC. Nanti sudah drag ke sini atau sudah klik terus simpan ke sini untuk DC simulation ya. Terus nanti ada transient simulation ya. Transient itu adalah simulasi berdasarkan waktu. Kalau kita klik di sini 2 kali, di sini ada time linear, ininya startnya berapa 0, berapa terus stopnya berapa milisecond atau berapa second. Nanti ada number itu jumlah pengulangannya. Klik apply. Nanti ada AC simulation ya, klik AC simulation. Nah, di sini kita klik AC simulation, itu adalah untuk berdasarkan frekuensi. Nah, kita bisa pilih startnya bukan lagi satuan waktu tapi satuan frekuensi. Ini misalnya 1 Hz, terus nanti ini 10 kHz. Nanti stepnya atau nomornya misalnya 1000, berarti ada 1000 dalam rentang frekuensi yang kita gunakan. Apply dan OK saja. Nah, setelah itu nanti misalnya ada sering yang kita gunakan ada sweep parameter. Nah, di sweep parameter itu sweep parameter itu adalah nanti ada di sini sweep berdasarkan simulasi apa yang kita gunakan, misal simulasi AC atau simulasi transient atau simulasi DC ya. Untuk penggunaan bagaimana nanti biasanya kita sudah akan lihat di dalam langsung lembar di dalam praktikum yang simulasi selanjutnya ya. Nah, itu penjelasan dasarnya seperti ini ya untuk yang di simulationnya ya. Oke, kalau misalnya suatu rangkaian sudah terbuat, nah maaf satu lagi. Nah, untuk yang di sini adalah kalau kita lihat di sini adalah nilai-nilai atau komponen-komponen yang ideal. Makanya kalau kita mau pakai untuk yang komponen yang lain, misalnya komponen yang lain, komponen yang biasa bisa gunakan, kita bisa gunakan komponen library. Nanti saudara bisa pilih. Nah, di sini untuk bridge, misalnya untuk diodanya saudara bisa pilih misal 1448 yang sering kita pakai, misalnya 1N447. Saudara tinggal nanti klik ini lalu drag ke oksid. Nah, ini ada 447. Kalau kita mau pakai N448 cuma tinggal drag lalu klik ke rangkaian, ini akan ke 8. Terus nanti misalnya kalau kita mau pakai op-amp, nah op-amp di sini ada op-amp 741 yang sering kita gunakan. Misal kita mau pakai yang op-amp 741 dari TI, misal cuma tinggal drag ke sini ya. Di sini. Nah, seperti itu untuk op-amp 741. Dan di sini ada yang PCC yang positif, yang ini ke negatif. Ya, di sini untuk yang kutub positif, yang kutub negatif. Yang lain juga sama, misalnya yang mode juga sama sebenarnya ya, seperti ini, cuman dia hanya berbeda yang buat dan atau manufakturnya ya, sama prinsipnya dasarnya sama. Oke, selain itu nanti kita paling nanti ada transistor ya, misalnya resornya berapa. Yang biasa nanti kita gunakan adalah 2N4401 ya. Ya, klik di sini aja, tinggal klik ke sini itu langsung jadi ada 2N4401 ya. Terus nanti setelah itu nanti ada jet diode itu adalah diode Zener. Tinggal juga klik ke
sini ya. Misalnya di sini sudah lihat ini ada 4,3 volt ya, berarti titik potongnya di 4,3 volt seperti ini. Klik, klik diodanya ke sini, tinggal jadi ya. Gitu. Itu untuk komponen kita menggunakan komponen library. Ya. Selain itu, nanti kita gunakan juga insert, nanti ada set marker on graph. Set marker on graph itu nanti bisa digunakan kalau kita pakai untuk diagram Cartesian dan lainnya untuk mengetahui nilai yang ingin ditampilkan. Oke, selanjutnya ini ada name, ini untuk wire label. Jadi kita misalnya kalau kita ingin ada titik inputannya di mana, titik inputannya dengan nama apa, sudah gunakan wire label. Terus nanti selanjutnya ada yang penting ini ada equation. Setelah equation kita lihat, nah equation itu untuk membuat persamaan. Buat persamaannya kita klik 2 kali, misalnya nanti ada persamaan Y, misalnya persamaannya apa, misalnya nanti dB apa gitu. Jadi dB apa, v in dot v atau bagi apa in dot v, misalnya ya untuk membuat persamaan saja. Nanti saya terlalu banyak ya, nanti sudah bisa lihat juga di dalam modul selanjutnya untuk penggunaan daripada equation ini. Oke, selanjutnya, nah kalau misalnya sudah siap suatu buah rangkaian dan untuk sudah tinggal simulasikan. Nah, simulasikan seperti ini, simulate ya, nanti akan ya kalau ini saya simulasikan ya, simulasikan kalau sel-sel udah jalan dia akan selesai. Kalau nggak ada warning, nggak ada error, berarti dia rangkaian benar. Kalau sudah, nanti biasanya kalau warning itu nanti ada diagram. Nah, diagramnya nanti ada Cartesian atau apa, tapi sering kita gunakan Cartesian saja ya. Cartesian seperti ini, nanti ada saudara pilih apa nanti di dalam untuk ditampilkan di dalam diagram Cartesiannya, grafik Cartesian. Oke, itu saja untuk gambaran singkat mengenai program simulasi yang akan digunakan. Nanti silahkan, nanti saudara akan lebih jelasnya pada saat modul modul selanjutnya ya. Oke, demikian untuk penjelasan singkat saya. Terima kasih ya, demikian.